You know without you I'm so lonely. When you're not here 911 calling into your heat. Halo, perkenalkan nama saya Yemima Aristin Tambunan dengan NIM 250610103-544. Kami kelompok Kacang Tanah akan membahas tentang subsistem agribisnis yang terkhusus pada komoditi kelompok kami, yaitu kacang tanah. Kacang tanah ialah kelompok tanaman pangan, yaitu kacang-kacangan, termasuk ke dalam famili Fabaceae atau Leguminosae dengan nama ilmiah Arachis hirugae. Kacang tanah adalah tanaman herba, artinya batangnya tidak berkayu dan cenderung lunak. Meskipun populer di Indonesia, kacang tanah sebenarnya bukan tanaman asli dari Indonesia, melainkan berasal dari Brasilia, yaitu di Amerika Selatan. Daerah utama penghasil kacang tanah terbesar di Indonesia yaitu Pulau Jawa, yang merupakan sentra terbesar penghasil kacang tanah di Indonesia, meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta di luar Pulau Jawa meliputi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Sarana produksi usaha tani kacang tanah meliputi benih atau bibit, pupuk, pestisida, air atau irigasi, alat dan mesin pertanian, tenaga kerja, lahan dan sarana penunjang, serta modal. Tahapan budidaya kacang tanah. Yang pertama, mempersiapkan lahan. Pilihlah lahan yang tanahnya gembur, berdrainase baik, tidak tergenang, dengan pH tanah 5,5 sampai 6,5. Yang kedua, pemilihan dan persiapan benih. Pilih benih unggul yang sehat, bernas, tidak keriput. Yang ketiga, penanaman waktu tanam yang ideal yaitu awal musim hujan, bulan Oktober sampai November, atau akhir musim hujan, bulan Maret sampai April. Yang keempat, pemupukan. Yang kelima, pemeliharaan, yaitu penyulaman, penyiangan, pembumunan, penyiraman atau irigasi, pengendalian hama dan penyakit. Tahap yang terakhir adalah panen. Ciri tanaman kacang tanah siap panen yaitu daun mulai menguning dan rontok, polong keras, dan biji penuh. Di layar terlihat 3 kelompok usaha agribisnis kacang tanah yang dikelola sendiri. Gambar pertama menunjukkan seorang petani kacang tanah. Gambar yang kedua menunjukkan pembuat kue kacang. Dan gambar yang ketiga menunjukkan pedagang kue kacang. Selanjutnya ada 3 kelompok usaha agribisnis yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama kelompok wanita tani atau KWT, yang kedua pengolahan kacang tanah di Dusun Peraga, dan yang ketiga pemasaran ampyang oleh-oleh khas Jawa Tengah. Selanjutnya ada 3 kelompok usaha agribisnis yang dikelola oleh koperasi, yaitu Koperasi Tambarau, Koperasi Kacang Butor Belitung, dan Koperasi Bina Usaha Mandiri. Yang terakhir ada 3 kelompok usaha agribisnis yang dikelola perusahaan swasta atau pemerintah. Ada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, BSIP Aneka Kacang, dan PT Putra Nasa Mandiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Amelia Marpaung dengan NIM 25061103-486. Dalam video ini saya akan membahas permasalahan pada subsistem komoditi kacang tanah. Permasalahan pada subsistem komoditi kacang tanah terbagi menjadi 2. Yang pertama ada permasalahan subsistem hulu pada sektor benih dan permasalahan subsistem usaha tani pada sektor hama. Permasalahan subsistem hulu pada sektor benih dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, ketersediaan dan kualitas pupuk. Ketersediaan pupuk yang kurang memadai dan kualitas pupuk yang rendah dapat menghambat produksi kacang tanah. Yang kedua, akses terhadap pupuk bersubsidi. Hal ini seringkali menyebabkan petani, terutama petani kecil, menghadapi kesulitan dalam mengakses pupuk bersubsidi, dikarenakan masalah administrasi atau birokrasi yang rumit. Dan yang terakhir, distribusi yang tidak merata. Terdapat masalah dalam sistem distribusi yang menyebabkan pupuk tidak sampai secara merata ke daerah-daerah terpencil, sementara di daerah lain pupuk bisa menumpuk. Selanjutnya, permasalahan subsistem usaha tani pada sektor hama. Serangan hama pada kacang tanah bisa disebabkan oleh wereng, ulat seperti ulat gerayak, ulat penggulung daun, kutu daun, tungau, kutu kebul, dan lalat yang dapat menyebabkan daun menguning, keriting, kerdil, hingga kematian jaringan tanaman.
Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara terpadu seperti rotasi tanaman, tumpang sari dengan tanaman jagung, penanaman serentak, pemanfaatan musuh alami atau pengendalian hayati, dan aplikasi insektisida secara bijak. Berikut produk antara hasil olahan kacang tanah yang kami tampilkan pada gambar berikut ini, meliputi kacang tanah kupas, tepung kacang tanah, dan kacang tanah sangrai. Adapun juga produk jadi hasil olahan kacang tanah yang kami tampilkan pada gambar berikut ini, meliputi rempeyek kacang, selai kacang, dan kue kacang. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kegiatan pada subsistem agribisnis dari komoditi kacang tanah. Dalam video dijelaskan bahwa subsistem agribisnis kacang tanah terdiri dari hulu, usaha tani, dan hilir. Yang pertama, ada subsistem agribisnis hulu. Hal pertama dalam subsistem agribisnis hulu adalah bibit berkualitas. Hal ini perlu dilakukan petani agar penggunaan bibit ini dapat menghasilkan kacang tanah dengan kualitas terbaik. Yang kedua, lahan. Petani melakukan pembajakan di sepanjang area tanam yang dilakukan agar tanah menjadi gembur dan penanaman akan mudah dilakukan. Yang ketiga adalah mesin tanam. Petani menggunakan mesin tanam kacang tanah otomatis untuk menanam benih. Petani menanam benih kacang antara 53 sampai 64 kg per hektar tergantung ukuran benih, kondisi tanah, dan kondisi cuaca sebelum penanaman. Yang keempat, pestisida. Petani menyemprotkan herbisida untuk membunuh rumput dan gulma pada hari ke-7 sampai 8 setelah penanaman benih kacang. Subsistem agribisnis yang kedua adalah usaha tani. Di dalam subsistem agribisnis usaha tani dilakukan beberapa cara, yaitu pembersihan lahan, melakukan uji tanah, membuat barisan lahan, irigasi, pemberian pupuk, dan juga pemanenan kacang tanah. Yang terakhir adalah subsistem agribisnis hilir. Pada pasca panen, dilakukan proses pengeringan untuk mengurangi kadar air kacang tanah serta memisahkan kacang tanah dari tanaman merambat. Pada tahap pengolahan, kacang tanah dibersihkan secara menyeluruh lalu dimasukkan ke dalam drum. Selanjutnya akan masuk ke tahap blacking, lalu ke proses pemanggangan, dan yang terakhir adalah tahap penggilingan. Halo semuanya, dalam video ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya, yaitu kegiatan pada subsistem agribisnis komoditi kacang tanah. Kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan pemasaran hingga sebelum pemasaran, dari produk antara dan produk hasil komoditi kacang tanah. Sebelum dipasarkan, kacang tanah diolah terlebih dahulu melalui beberapa proses tahapan. Selanjutnya, hasil olahan kacang tanah akan disalurkan ke konsumen. Selanjutnya, kegiatan pemasaran produk antara kacang tanah ini dilakukan dengan mengemas dan memberi merek produk, menyalurkan ke pasar atau secara online, serta mempromosikan lewat iklan atau desain. Kemudian, hasil produk antara kacang tanah tadi dipasarkan melalui pasar domestik atau lokal dan pasar internasional. Pada pasar domestik atau lokal dimulai dari pabrik, selanjutnya ke distributor atau grosir, setelah itu ke pasar tradisional atau retail, dan yang terakhir sampai ke tangan konsumen dan UMKM lokal. Pada pasar internasional melalui Eropa dan Timur Tengah yang menggunakan kacang tanah kulit sebagai bahan tambahan kue, roti, atau permen. Selanjutnya ada juga negara Nigeria, Senegal, dan Tiongkok yang menggunakan kacang tanah kulit menjadi minyak kacang dan bungkilnya jadi bahan pakan ternak. Dalam video ini beberapa proses tahapan pembuatan produk akhir kacang tanah sebelum dipasarkan.
Kegiatan pemasaran produk akhir kacang tanah ini meliputi pengembangan produk, penetapan harga, distribusi, promosi, kemitraan, dan peningkatan mutu agar bisa bersaing di pasar lokal maupun secara online. Selanjutnya, hasil olahan produk akhir kacang tanah tadi disalurkan melalui pasar domestik dan pasar internasional. Pada pasar domestik atau lokal, dimulai dari produsen, dilanjutkan ke warung, minimarket, dan marketplace, dan yang terakhir sampai ke tangan konsumen. Pada pasar internasional, dimulai dari produsen, setelah itu ke agen ekspor makanan ringan, selanjutnya ke toko Asia atau supermarket internasional, dan yang terakhir sampai ke tangan konsumen. Contohnya, kacang oven Jepara bisa masuk ke toko Indonesia atau Asia di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Arab Saudi.